Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yona Artiar. Saya mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan dengan program studi Relasi Industri di semester 2. Oke, lanjut aja. Saya membagi isinya menjadi ideologi. Pertama ada ideologi negara, kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Apakah termasuk dari ideologi terbuka atau tertutup? Dan keempat, saya akan menjelaskan tentang ancaman eksistensi dari ideologi Pancasila. Oke, selanjutnya. Bagian pertama. Apa itu ideologi negara? Jadi ideologi negara merupakan istilah yang berasal dari Yunani, yaitu idea dan logos ya. Idea artinya melihat dan logi atau dari kata logos artinya pengetahuan atau teori. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ideologi adalah hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat pula diartikan sebagai suatu konsep bersistem yang menjadikan asas atau pendapat yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup. Lalu Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena di Indonesia, di negara kita ini, ideologinya adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar dari sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam kelangsungan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Jadi seluruh warga negara Indonesia itu menjadikan Pancasila sebagai visinya dan pedoman hidupnya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, saya akan membahas tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pertama, ideologi terbuka. Dari beberapa sumber atau pengertian, saya merangkumnya menjadi atau menemukan bahwa ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, budaya, dan masyarakatnya itu sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan memiliki dinamika secara internal. Oke, ideologi terbuka ini juga memiliki beberapa ciri-ciri ya. Di antaranya merupakan kekayaan rohani dan budaya masyarakat. Jadi ini bukan keyakinan ideologis kelompok atau ya seperti itulah, melainkan kesepakatan masyarakat Indonesia itu sendiri atau kesepakatan masyarakat itu sendiri. Kemudian ciri yang kedua yaitu tidak diciptakan oleh negara, tapi ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. Jadi biasanya ideologi terbuka ini diresapi atau digali dari masyarakat itu sendiri. Kemudian tidak memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat dan menghargai pluralitas. Biasanya ideologi atau negara yang memiliki ideologi terbuka ini sangat menghargai perbedaan. Oke. Selanjutnya ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, bahwa ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipenuhi. Oke, ideologi tertutup juga memiliki ciri-ciri ya. Pertama ada merupakan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Jika yang terbuka tadi itu dari masyarakat, nah ideologi tertutup ini cenderung untuk mengubah masyarakat. Oke, yang kedua cirinya adalah pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi dan dihormati. Itu biasanya terjadi ya di negara-negara dengan ideologi yang tertutup. Kemudian isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan bersifat operasional yang keras, mutlak, dan total. Selanjutnya, ideologi itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Jadi pelaksanaan ideologi tertutup ini cukup berat ya, karena tidak berasal dari diri masyarakatnya, berasal dari luar. Kemudian perbedaan tidak dihormati, hak asasi juga tidak, berupa tuntutan, dan dipaksakan pada masyarakat. Tentu akan berat pada pelaksanaannya. Lalu
termasuk ideologi manakah Pancasila? Menurut hemat saya, berdasarkan daripada pengertian dan ciri-ciri yang telah dituliskan di slide sebelumnya, saya meyakini bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Karena Pancasila adalah suatu ideologi yang berasal dari dalam jiwa bangsa Indonesia, yang diresapi, yang digali nilai-nilainya, yaitu dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bukan suatu ideologi yang berasal dari luar. Selain itu, ideologi Pancasila juga sangat menghargai pluralitas, sangat menghargai perbedaan dan keragaman. Pancasila juga sangat menghargai apa yang dimakan hak asasi manusia. Oke, next ya. Kita akan membahas tentang ancaman yang mungkin akan mengganggu eksistensi dari ideologi Pancasila. Ada banyak sekali ancaman. Saya merangkum menjadi 5, diantaranya adalah narkoba, korupsi, terorisme dan radikalisme, hilangnya nasionalisme dan individualisme. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya permasalahan ini banyak sekali ya. Dan saya hanya merangkum 5, dan sebenarnya semua permasalahan itu tidak akan terjadi di Indonesia jika saja Pancasila ini dapat dijadikan pedoman, nilai-nilainya dapat dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Dan tentu efek dari adanya permasalahan ini adalah dapat mengancam eksistensi dari Pancasila sebagai ideologi. Bagaimana tidak ya, Pancasila sebagai ideologi yang berasal dari bangsa Indonesia kini sedikit demi sedikit pudar dari setiap warga negara. Contohnya narkoba itu ya. Pancasila di sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Semua Tuhan, semua agama melarang dari penyalahgunaan narkoba. Sila kedua korupsi. Sila pertama juga bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan wewenang yang sangat tidak manusiawi dan sangat tidak beradab, yang tidak berkeadilan. Dan semua permasalahan lainnya itu sangat tidak linear dengan Pancasila itu. Oke, permasalahan yang tadi itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, agar dapat dihilangkan, dan juga tugas kita untuk kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negara Indonesia. Dan dimulai dengan diri kita sendiri. Ayo kita kembali menanamkan Pancasila sebagai ideologi kita, sebagai pedoman hidup kita, agar permasalahan yang tadi dapat kita hilangkan, dan bahkan kita dapat memajukan bangsa Indonesia, dan kita dapat memajukan negara Indonesia. Oke, terima kasih ya, itu saja, semoga bermanfaat, dan saya Ardian mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.